Hidayat Nur Wahid versus Jan Etes, komedi lucu ala Dedengkot PKS oleh Eko Kuntadi. Jan Etes memang punya penggemar fanatiknya sendiri. Emak-emak akan berteriak histeris kalau memandang wajahnya. Gadis-gadis jadi kepengen cepat menikah jika melihat tingkah lucu cucu presiden ini. Batita ini memang menjadi simbol sebuah keluarga harmonis. Eyangnya adalah Presiden Indonesia. Ia sering diajak ke berbagai acara. Mungkin Mbah Owi, begitu Etes biasa memanggil kakeknya, ingin memperkenalkan Indonesia sejak dini kepada Batita lucu ini. Sama seperti Batita lain, tidak ada orang yang sanggup berposisi sebagai hater Jan Etes. Ia terlalu cute untuk dimusuhi, terlalu manis untuk dibenci. Hanya orang yang hatinya soak saja yang mampu berdiri untuk mencela Etes. Tapi begini, saat ini adalah kampanye pemilu, di mana semua mata tertuju pada dua kandidat presiden, Jokowi dan Prabowo. Bagi kita, memilih pemimpin tentu bukan hanya melulu melihat visi dan misinya, tetapi juga perlu melihat siapa sosok itu dalam kehidupan pribadinya. Bukan hanya soal politik, sebab ujung dari visi misi, ujung dari janji politik adalah merealisasikannya dalam kerja, mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Betapa suramnya sebuah bangsa jika memilih pemimpin yang sama sekali tidak punya kemampuan mewujudkan kehidupan pribadi yang normal dan bahagia. Keluarga sebagai pusat dan inti kehidupan adalah gambaran kecil bagaimana seseorang bisa menjadi panutan, bisa dilihat sehat mental dan jiwanya. Itulah yang tidak dimiliki Prabowo. Keluarganya berantakan. Anak lelaki satu-satunya memang punya karir bagus, tapi kayaknya nggak mungkin memberikan cucu bagi Prabowo. Peluang itu sangat tipis. Garis Prabowo mungkin akan berakhir pada Didit Hadi Prasetyo, anaknya sematawayang. Setelah itu punah. 100 tahun lagi memori publik tentang Prabowo mungkin tidak lagi tersisa, sebab tidak ada orang yang akan bangga mengisahkan bahwa ia masih ada keturunan Prabowo. Nasabnya habis sampai di Didit. Sisi lemah Prabowo inilah yang dilihat Hidayat Nur Wahid. Dedengkot PKS ini ingin menutupi kelemahan fundamental jagoannya. Maka ketika Jokowi sering mengajak Etes bermain dan diliput media, ia iri, ia marah, lalu menuding Jokowi mengajak Etes kampanye. Kabarnya Hidayat sampai berniat melaporkan Etes ke Bawaslu. Mantan ketua MPR ini ingin Bawaslu memeriksa anak usia 2 tahun. Sebuah lawakan yang gak lucu. Hidayat lupa, sejak dulu PKS paling hobi membawa-bawa anak dalam kampanye. Sebab budaya kader PKS dengan anak bererot membuat bapak ibunya susah meninggalkannya di rumah. Apalagi jika istrinya juga bererot. Budaya keluarga PKS dan budaya keluarga Prabowo memang berbeda. Prabowo jauh dari anak kecil, PKS kebanyakan anak kecil. Mungkin juga karena lahir dari banyak istri. Bagi Hidayat, Jan Etes bisa memukul KO Prabowo tanpa perlawanan. Prabowo toh tidak bisa memaksa Didit menikahi perempuan. Artinya, dia tidak bisa berharap kapan punya cucu, kapan punya kehidupan normal seperti keluarga lainnya. Sebab bangsa Indonesia masih memiliki nilai-nilai keluarga yang luhur. Orang dari keluarga harmonis akan jauh lebih stabil emosi dan jiwanya dibanding dengan mereka yang keluarganya berantakan. Sebab apapun alasannya, ujung-ujungnya hanya kepada keluargalah semua rasa bisa ditumpahkan. Perlawanan Hidayat kepada Jan Etes menjadi isu politik yang lumayan menarik. Hanya di Indonesia, aki-aki bau tanah sibuk melawan Batita. Hanya di Indonesia, mantan ketua MPR dan dedengkot partai kelabakan menghadapi pola lucu seorang Batita.